Halo, Deti kembali lagi. Kali ini aku mau coba cerita nih tentang pengalaman aku liputan konser idol K-pop yang pernah datang ke Indonesia. Sebenarnya aku nggak sering liputan konser idol K-pop atau liputan idol K-popnya gitu yang datang ke Indonesia, nggak pernah. Tapi aku nggak sering. Tapi aku pernah beberapa kali itu liputan konser atau acara-acara yang mengundang idol K-pop. Nah sebenarnya ini terjadi sudah lama, tapi karena aku ingin berbagi cerita dan juga mungkin biar aku nggak lupa, makanya aku mau coba cerita-cerita di video kali ini. Oke, langsung aja. Oke, pengalaman pertama aku dalam meliput idol K-pop, aku ini bersyukur banget sih karena aku uh, bisa liputan salah satu grup favorit aku sepanjang masa, yaitu 2PM. Ya secara aku nih hottest banget gitu ya. Oke, nah aku dapat kesempatan liputan 2PM ini adalah saat 2PM ada tur dunia mereka yang bertajuk What Time Is It Now? It's 2PM, oke? Yaitu tahun 2012. Nah, tahun 2012 itu ya aku juga masih baru jadi wartawan. Jadi waktu itu pas 2PM datang, aku pengen pengen coba bisa nggak ya aku liputan. Nah sebenarnya saat itu aku tugas aku sehari-hari untuk liputan atau membuat berita itu aku bukan di desk atau kanal hiburan, bukan sama sekali, nggak ada hubungannya sama hiburan-hiburan, apalagi K-pop itu nggak ada. Tapi saat itu aku dapat kesempatan, salah satu temanku itu mengajak untuk datang ke konferensi persnya 2PM sebelum konser gitu. Nah sebenarnya untuk konsernya itu sendiri aku tuh udah beli tiket. Aku tuh emang niatnya itu emang bukan liputan, emang mau nonton, makanya aku beli tiket duluan tuh konsernya itu. Tapi untuk yang liputannya aku berhasil ikut liputan konferensi liput konferensi persnya 2PM sehari sebelum mereka konser keesokan harinya. Tahu nggak konsernya di mana? Waktu itu konsernya digelar di Maze Ancol. Waktu itu masih ada Maze yang suka jadi tempat atau venue untuk menggelar konser-konser K-pop gitu ya. Oke. Nah, jadi waktu itu aku ingat banget, aku lupa sih tanggalnya, tapi yang pasti itu 2012. Aku habis liputan reguler, menyelesaikan tugas aku liputan yang utama tuh, aku janjian sama temanku untuk datang ke Trans TV karena waktu itu konferensi persnya digelar di gedung Trans TV. Aku setelah menyelesaikan tugasku itu liputan utama, aku sebelumnya itu nuker tiket dulu buat konser besok kan. Nah akhirnya aku nuker tiket dulu di Indomaret Point yang ada di yang samping PN Jakarta Selatan, pokoknya di situ. Aku nuker tiket dulu ke situ. Nah habis nuker tiket di situ, aku baru ke Trans TV untuk ikut konferensi persnya. Jadi aku ingat banget waktu itu sore-sore aku ke Trans TV itu naik Kopaja cuy. Jadi naik Kopaja, turun di depan gedung Trans TV, tapi nggak di depan persis, tapi di deket JPO. Jadi di deket situ tuh ada JPO, dulu tuh ada JPO, terus aku turun di JPO situ dan nyebrang gitu ya buat langsung ke Trans TV-nya. Tiba-tiba nih pas aku lagi naik gitu, mau naik JPO, aku sambil ngeliat ke arah gedung Trans TV. Nah di sana jadi kalau yang pernah lihat mungkin gedung Trans TV itu kan gedung Trans TV-nya, gedung utamanya, terus ke gedung yang satunya lagi, di sana ada gedung lagi yang Menara Bank Mega.
itu tuh di gedung itu kan kayak ada jembatan dari kaca tuh, jembatan dari kaca yang kelihatan gitu dari jauh. Nah pas aku lagi di JPO itu, aku ngeliat, aduh, aku ngeliat 6 orang cowok, aku ngeliat 6 orang cowok pakai baju putih-putih jalan ngelewatin jalan di jembatan itu kelihatan banget dari jauh tuh, jelas banget aku lihat, dan aku langsung, hah, itu tuh PM, langsung lari menuju ke lokasi konferensi pers. Aduh, dan aku pas nyampe sana tuh kayak ambil napas. Terus habis itu yaudah, untungnya tuh pas nyampe situ konferensi pers itu belum mulai. Nah aku tuh lari karena takut udah mulai kan, karena temanku itu udah ada di situ duluan. Dan sebelum konferensi pers itu ternyata digelar yang namanya apa sih nama istilahnya, round table apa ya, pokoknya si 2PM itu mereka ngobrol sama media-media yang udah terpilih gitu di round table itu. Aku juga pengen tapi ya apa daya, aku cuma bisanya ikutan konferensi persnya aja. Jadi ya udah, akhirnya aku ikut konferensi pers. Di situ tuh di tempat konferensi persnya ada banner gitu, what time is it now, world tour apalah gitu ya. Terus di depannya itu ada meja buat 2PM-nya duduk, dan media-media tuh pada di depannya gitu. Jadi pas aku masuk situ tuh kayak pas ngeliat itu ya kayak wow, 2PM, oke, mereka ntar keluar, oke, aku harus menyiapkan jantung dan hatiku supaya tidak meledak. Akhirnya gak lama setelah itu kan itu ada MC-nya gitu kan, terus kata MC-nya, ya ini dia 2PM, terus orang 2PM-nya pada keluar pakai baju putih-putih, jas putih semua. Terus aku yang kayak wah, pengen teriak tapi nggak bisa, nggak boleh teriak soalnya itu bukan konser, itu konferensi pers. Aduh, itu tuh kayak yang kamu pengen Buyong gitu, pengen Nikun, Juno, pengen kayak gitu tapi nggak bisa. Makanya cuma yang sambil rekam tuh kayak yang terus ya udah, akhirnya konferensi pers dimulai, mereka duduk semuanya, terus mereka juga memperkenalkan diri lah biasa masing-masing, terus duduk, terus mulai bertanya dan jawabnya gitu. Tapi aku buru-buru deh nanya, aku tuh cuma ngeliatin doang kayak yang oh my god, itu 2PM, aku bisa ngeliat 2PM yang bener-bener itu kayak deg-degan banget, 2PM di depan mata aku banget, kayak yang ya Allah, cuma berapa senti gitu depan aku. Aduh, ya gitu deh pokoknya. Dan udah setelah itu aku waktu itu sempat videoin cuman ya dikit doang gitu. Dan waktu itu kan zaman kameranya juga masih 3GP tau gak? Masih 3GP, jadi kualitas videonya tuh nggak sebagus yang sekarang gitu. Jadi tapi ya setidaknya aku ada dokumentasi untuk itu gitu. Ya itu dia liputannya yang 2PM. Oke. Nah itu tuh liputan aku pertama tuh. Selanjutnya aku pernah juga liputan 2PM, mungkin itu jadi liputan idol K-pop yang kedua. Ya, liputan idol K-pop yang kedua yang aku pernah ikuti gitu, dan itu tetap 2PM. Jadi saat itu 2PM mau konser lagi di Indonesia yang world tour-nya yang Go Crazy. Jadi itu kan sempat ditunda tuh, harusnya Desember 2014 jadi maju ke awal 2015 gitu. Aku lupa bulannya, pokoknya 2015 awal. Nah di situ aku juga ikutan konferensi pers mereka. Waktu itu konferensi persnya di Lotte saat itu, dan itu banyak banget medianya tuh, udah kayak tempat duduknya tuh disediain gitu kan, duduk. Dan aku ke situ kayak yang oh my god, ini kedua kalinya aku liputan 2PM, seneng banget. Dan akhirnya ya udah itu ikutan konferensi pers. Dan ya saat itu juga wah, ingat nggak yang Taekyon bilang Taekyon apa siapa ya, pokoknya yang pengen collab, oh ya benar, Taekyon, dia bilang pengen collab sama salah satu artis Indonesia, ST12. Di situ dia ngomongnya di konferensi pers Go Crazy itu. Jadi pas Taekyon bilang ya aku juga pengen
collab sama artis Indonesia. Siapa? ST12 gitu. Itu kayak yang wah ngakak banget gitu. Dan aku juga pas sama seperti yang pertama, pas aku mau pas mereka datang tuh, pas muncul ke depan, sama aku juga pengen wah, pengen kayak gitu, tapi gak bisa. Ini bukan konser, ini press conference. Dan sebenarnya nih aku ceritain nih di balik ya situasi liputan konser idol K-pop kayak gitu. Sebenarnya aku kan tidak sesering orang yang bener-bener ada di kanal hiburan gitu, yang sering liputan idol K-pop, sering liputan konser apa segala macam. Aku tuh enggak, ya karena itu tadi, aku kan bukan bertugas di des itu gitu, tapi aku dapat kesempatan aja gitu loh untuk ya mencoba lah sambil fangirling. Nah jadi saat itu media kan disuruh bertanya apa kayak, tapi ya yang dari promotornya itu sebenarnya udah nentuin siapa aja yang boleh bertanya, media apa aja yang mau bertanya, dan pertanyaannya juga udah ditentuin gitu loh. Kamu nanya ini, kamu nanya ini, kamu nanya ini gitu. Jadi ya kita nggak bisa lepas mau nanya ini itu gitu ke mereka tuh, nggak bisa. Jadi ya paling standar kayak pertanyaan makanan favorit Indonesia apa gitu, terus di Indonesia pengen nyoba kemana aja, pengen nyoba makanan apa aja, ya paling standar gitu gitulah rata-rata kan pertanyaannya. Tapi saat itu ada yang nanya gini, jadi waktu itu Nikun itu masih pacaran sama Tiffany. Pas dia datang ke situ tuh di ke konser itu, Nikun tuh masih pacaran sama Tiffany. Terus aku lupa ada dari mana, pokoknya ada wartawan yang nanya gimana hubungan Nikun sama Tiffany, gimana perasaannya gitu loh, kayak yang pertanyaannya itu pribadi banget. Terus aku ya sebagai fans dan juga sebagai jurnalis yang ikut meliput di situ, kayak yang aduh, masnya kenapa nanya kayak gitu sih gitu. Masalahnya gini loh, idol K-pop atau artis-artis luar negeri terutama Korea itu tuh nggak sama kayak artis-artis di sini. Bukan maksudnya gimana ya, kalau yang kehidupan pribadi itu bisa jadi diekspos gitu ya, di sini juga memang nggak semua, tapi ya di kita ada yang namanya infotainment, yang itu tuh kayak kehidupan artis pribadi, kehidupan pribadi artis ini tuh kayak yang wah jadi konsumsi publik banget gitu. Tapi kan di sana kayak yang si ini pacaran sama ini, tapi kan di sana tuh enggak gitu loh, bakal ngaruh banget sama image artisnya itu sendiri gitu. Tahu nggak gimana ekspresinya anak-anak 2PM, terutama Nikun ya saat itu? Dia cuma senyum, kalau aku nggak salah ya, dia sambil gereng-gereng kepala. Nggak tahu ya, aku lupa itu karena udah lama banget, tapi yang pasti mereka senyum, terutama Nikun itu senyum, dan akhirnya ngasih kode kalau dia nggak mau jawab pertanyaan itu. Dan ya akhirnya nggak dijawab, akhirnya ya udah pertanyaan-pertanyaan yang ya standar-standar yang tadi aku bilang itu. Nah terus aku juga besokannya itu, aku untungnya kali ini aku bisa ikutan liputan konsernya. Jadi waktu itu aku emang kayak apa ya, kayak lagi nggak ada budget gitu buat nonton konser. Akhirnya aku coba apply liputan dan ternyata bisa. Dan ya udah akhirnya aku ya sambil kerja sambil nonton konsernya gitu. Dan saat itu di konsernya itu wah seru banget. Tapi ya itu, di tengah konser aku harus nyatet mereka ngomongin apa, nyanyiin lagu apa, urutannya gimana, reaksi penonton kayak gimana, reaksi mereka kayak gimana. Dan itu tuh semua harus ditulis. Jadi sepanjang konser kamu tuh nyatet, kalaupun nggak bisa nulis beritanya langsung di lokasi, ya setidaknya kamu nyatet dulu mereka ngapain. Nanti habis itu baru setelah selesai kamu baru nulis dengan tenang gitu. Nah itu kan kalau sambil kerja ya kayak gitu mau nggak mau gitu. Teriak-teriak ya, teriak boleh, teriak bisa. Orang media itu biasanya promotor itu menempatkan media itu
sama kayak dengan penonton sama misalnya di kelas bukan festival apa sih yang suka duduk tuh, silver misalnya, silver yang duduk yang di pinggir panggung misalnya gitu. Terus tapi biasanya udah disediain nih, misalnya ini buat deretan ini buat media, deretan ini sampai ini buat media gitu. Tapi ya kelasnya sama aja gitu, dan dibilang bisa ke backstage dan lain-lain itu ya nggak bisa. Media itu ya aksesnya cuma bisa keluar masuk venue gitu tanpa harus nunjukin tiket gitu, karena ada ID khusus kan biasanya. Dan biasanya juga media itu nggak ditempatin paling depan, nggak ditempatin paling belakang juga, jadi dia tuh posisinya selalu ada di tengah-tengah gitu. Jadi kelas yang tengah-tengah gitu loh. Jadi ya lumayan lah untuk bisa melihat situasi konsernya gitu. Dan itu seru banget sih, aku bersyukur banget bisa liputan 2PM kali itu.